Selamat datang di podcast Ruang Bicara, tempatnya berbicara berbagai hal yang sifatnya edukatif dan inspiratif, teman-teman. Teman-teman, kalau kita berbicara persoalan ketenagakerjaan, tetapi ini dalam konteks berkenaan dengan serikat pekerja. Apakah serikat pekerja itu diperbolehkan di perusahaan? Ataukah serikat pekerja itu tidak diperbolehkan untuk dibuat serikat pekerja tersebut? Oleh karenanya, kita akan mengupas berkenaan dengan persoalan serikat pekerja, khususnya di perusahaan-perusahaan. Hadir bersama saya ya, ini dua kali kayaknya, dua kali Bung Didit ini hadir di podcast Ruang Bicara, tentu dalam bagian yang sifatnya mengedukasi kita semua. Sapaan pertama, apa kabar Bung Didit? Iton Purnama. Baik, Bung Baik, Sari. oh baik. Oh kita jabat tangan sudah langsung. Oke, kalau sudah baik. Bung Didit, bagaimana malah dari mana tadi ceritanya? Ya, tadi nih saya habis dari luar kota juga. Luar kota ya. Iya, Kawan-kawan, Bung Didit ini tentu jadwalnya begitu padat, merayap dan mepet kira-kira begitu. Sehabis dari Sangatta, mungkin habis rekam ini langsung ke Balikpapan, ya. habis itu Samarinda, habis itu ke luar Kalimantan dengan padat dan mepetnya aktivitas daripada Bung Didit. Bung Didit, tadi kan saya sudah menyinggung persoalan berkenaan dengan serikat pekerja. Betul. Serikat pekerja itu bolehkah dibuat secara perseorangan kelompok dan dilaporkan ke perusahaan, ataukah perusahaan yang punya inisiatif untuk membentuk serikat pekerja? Nah, silakan berikan pemahamannya kepada kami semua ini. Ya, terima kasih, Bu Sari. Oke, terima kasih juga. Ya, pada dasarnya serikat pekerja atau serikat buruh ini diatur di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, begitu. Terkait Sebentar dulu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 itu ya undang-undang apa itu? tentang serikat pekerja Oh atau jadi, serikat buruh. jadi ada di itu. Ada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000. lama juga ini ya. Ya. Oke, lanjut. Di situ ketika misalnya teman-teman ingin membuat suatu serikat pekerja atau serikat buruh, nah di situ harus minimal ada 10 orang minimal itu. Oke. Jadi di Undang-Undang Nomor 21 21 tahun Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh, serikat buruh ya, itu ketika dibentuk minimal 10 orang. 10 orang. Ya. Berarti tidak boleh di bawah 10 orang tersebut. Ya, betul sekali. Oke, setelah itu apalagi itu? Setelah 10 orang ini, kemudian mereka membuat struktur organisasi. Oke, setelah 10 orang, selanjutnya dibuatlah struktur organisasi serikat pekerja itu. Selanjutnya mereka menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Nah, di situ setelah AD sama ART ini sudah ada, kemudian mereka melaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan. Oke, jadi setelah 10 orang minimal pembentukan, Ya. dan kemudian ada struktur, berikutnya ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, setelahnya dokumen-dokumennya itu didaftarkan ataukah hanya dilaporkan di Dinas Ketenagakerjaan setempat itu? Dilaporkan dan dicatat. Oke, berarti si organisasi serikat pekerja ini melaporkan ke Dinas Pekerjaan, Dinas Ketenagakerjaan, terus dicatat di sana. Ya kan di situ kan apa namanya dengan logonya, kemudian nama serikatnya apa kan begitu. Kemudian setelah didaftarkan ke Dinas Ketenagakerjaan dan dicatat, kemudian nanti masuk ke ranah perusahaan. Dia melaporkan ke perusahaan bahwa kami membentuk serikat. Oh, saya kira
Pembentukan serikat pekerja itu langsung saja berdasarkan pembentukan di lingkungan perusahaan, terus langsung diberitahukan kepada pihak perusahaan, oh ternyata tahapannya itu harus ke tenaga kerjaan dulu Iya, ke dinas ketenagakerjaan untuk melaporkan ada dan dicatat itu. Iya. Setelah itu, pihak dinas ketenaga kerjaannya kah yang memberikan surat ke perusahaan, atau dari serikat pekerja ini yang akan melaporkan ke perusahaan di mana mereka tempat bekerja begitu, Ya, atau nanti bagaimana? dari serikat pekerja itu melapor dan mereka di situ setelah melapor, mereka nanti akan mengadakan perjanjian kerja. Oke, jadi setelah dari dinas ketenagakerjaan, terus mereka melapor ke perusahaannya, barulah dibuat Perjanjian kerja. perjanjian kerja. Nah, perjanjian kerja ini siapa yang membuat ini? Perjanjian kerja ini nanti dibuat oleh serikat tersebut dan manajemen perusahaan, dituangkan PKB kalau dibilang itu perjanjian kerja bersama. Oke, jadi perjanjian kerja bersama itu hasil dari pembahasan serikat Ya, dan manajemen perusahaan. ya betul. Lahirlah perjanjian kerja Perjanjian. bersama. Sebagai pertanyaan begini, perjanjian kerja bersama tersebut bisakah dibuat, disusun, dibentuk tanpa adanya serikat pekerja? Bisa nggak begitu? Kalau menurut saya itu tidak bisa, Bung Sari. Karena kan ketika misalnya tidak ada serikat, perusahaannya menggunakan PP atau peraturan perusahaan. Nah, disitulah acuan dari perusahaan dalam apa namanya untuk kesejahteraan buruh dan pekerja, regulasinya lah. Kalau di PKB ini kan perjanjian kerja bersama, kesepakatan antara serikat dengan si buruh. Bagaimana kesepakatannya ya terkait kesejahteraan itu, entah apa namanya kesejahteraan terkait yang telah didiskusikan masalah jam lembur, nah kemudian terkait tunjangan-tunjangan yang di luar dari undang-undang. Karena PKB ini tidak boleh membawai regulasi undang-undang ketenagakerjaan. Kalau di atasnya itu tidak apa-apa, Bung Sarif begitu. Oke, apakah pernah ada di dalam pengalaman dan monitoring evaluasi Bung Didit ini, perusahaan-perusahaan itu anggap saja karyawannya ada 10, 50, bahkan ratusan, ternyata di situ tidak ada serikat pekerjanya. Apakah ada seperti begitu di pada fakta-fakta di lapangan, atau ternyata semua perusahaan sudah ada serikat pekerjanya itu? Ya, kebanyakan juga apa dikatakan di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 itu serikat pekerja itu tidak wajib. Oh, jadi memang di undang-undang terkaitnya itu Ya, tahun 2000 itu bahwa serikat pekerja ini tidak wajib. Iya. Nah, kenapa dia dikatakan tidak wajib itu? Tidak wajib karena apa namanya? Tapi kalau saya bilang itu saran saya supaya ya dibentuk serikat karena ketika ada penanganan karyawan yang bermasalah terkait apa namanya untuk pesangon terus terjadinya pemutusan hubungan kerja secara sepihak ya mereka tempat bernaung mengadunya ya di serikat pekerja itu supaya karyawannya ada kejelasan lah tempat di mana dia mengadu kan begitu. Kalau tidak ada serikat pekerja ya mereka mau kemana kebingungan juga dengan apa permasalahan terkait misalnya pemutusan hubungan sepihak, pemutusan hubungan kerja sepihak dan terkait misalnya pesangon-pesangon si buruh. Oke, anggap begini misalnya. Ketika di perusahaan A ternyata tidak ada serikat pekerjanya, organisasi serikat pekerjanya, terus salah satu karyawan mendapatkan persoalan berkenaan dengan perselisihan hak dia, mungkin gaji atau pesangon dan seterusnya. Apakah bisa si karyawan ini menyelesaikan sendiri persoalannya dan melakukan perundingan, ataukah dia bisa meminta pendampingan dari serikat pekerja yang di luar daripada pembentukan atau pelaporan di perusahaan terkait itu? Kalau terkait apa namanya terkait dia mau ikut di pendampingan di luar, dia kan bukan anggota serikat situ, Bung Sarif. Nah, tapi langkahnya dia bisa melakukan upaya sendiri, melakukan yaitu yang pernah saya bilang upaya bipartit. Nah, si karyawan ini
langsung bertemu dengan manajemen perusahaan itu. Apa sih, kenapa sih perusahaan kok misalnya tidak membayar pesangonnya? Tetap tahapannya bipartit, tripartit. Yang tripartit kemarin kan mediatornya kan Dinas Ketenagakerjaan selaku mediator, dan itu membuat semacam rilis atau saran kepada si karyawan, kemudian kepada si perusahaan. Nah, ketika saran ini tidak mencapai titik temu, saran dari Dinas Ketenagakerjaan, ini bisa upayanya ya di PPHI, penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Oke, berkenan dengan serikat pekerja tersebut. Ketika di dalam perusahaan itu ternyata serikat pekerjanya Iya. ada, tetapi ketika salah satu anggotanya tersandung persoalan-persoalan yang ada berkenaan dengan mungkin pesangon ataupun mungkin lembur dan seterusnya, pernahkah ada kejadian dari serikat pekerja ini tidak mampu menyelesaikan dan menjembatani persoalan-persoalan keanggotaannya tersebut, misalnya dia lepas tangan? Saya bertanya ini berbicara berkenaan dengan keadaan-keadaan faktual. Apakah pernah terjadi seperti begitu, ataukah memang diuntungkan dengan kehadiran serikat pekerja ini? Ya. Dia sebagai katalisator untuk penghubung terkait persoalan-persoalan yang ada. Seperti apa itu, Bung Didit? Kalau selama ini saya lihat dari serikat ini mendampingi sampai bahkan ke jalur perselisihan hubungan industrial, sampai di pengadilan perselisihan hubungan industrial. Oke, sampai jadi sana. Jadi ketika pembentukan dan tercatat dan dilaporkannya serikat pekerja ini, ternyata dia memiliki manfaat juga, Ya, dan dan bisa didampingi di bipartitnya, ya, bisa didampingi di tripartitnya, dan terakhir bisa didampingi di peradilan hubungan industrialnya. ya, Jadi dia bisa mengawal itu sampai proses akhir itu. betul sekali, Bang Sarif. Nah, pertanyaan saya, pada saat proses di persidangan peradilan hubungan industrial, itu bisa si karyawan ini dia tidak hadir, dia serahkan penuhlah kepada serikat pekerja ini. Ya, anggapan di sini saya bilang organisasi serikat buruh atau serikat pekerja ini sama seperti advokat. Oh, jadi serikat pekerja ini sama seperti advokat. Nah, tolong berikan bagian-bagian mana yang kiranya bisa ditemukan titik sambung di antara, karena itu kan dua hal yang berbeda Ya. itu. Coba bagaimana penjelasannya itu? Kalau dari organisasi ini kan dari si karyawan memberikan surat kuasa juga, kan sama kita selaku advokat Oke. kan pintunya kan di surat kuasa itu. Jadi karyawan memberikan surat kuasa ke Serikat. serikat. Nah, dan disitulah serikat bisa melakukan pendampingan di pengadilan perselisihan hubungan industrial. Ya kurang lebih begitu. Oke, saya mundur lagi ke belakang berkenaan dengan perundingan di bagian bipartit. Ketika perundingan di bipartit itu, apakah si karyawan ini juga memberikan kuasa kepada serikat pekerja di perusahaan tersebut, organisasinya maksudnya, ataukah tidak perlu lagi ada kuasa di situ? Kalau untuk jalur bipartit, jalur tripartit, itu tidak perlu surat kuasa, Bung Sarif. Karena surat kuasa ini kan surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus yang mewakilkan si karyawan misalnya, dan itu berlaku di persidangan. Kalau di di upaya bipartit, tripartit ini kan hanya mediasi aja, dan fasilitas mediatornya juga ada di Snaker seperti itu. Ya, tadi Bung Didit menyampaikan berkenaan dengan persoalan perjanjian kerja bersama itu, Ya, PKB. PKB. Nah, perjanjian kerja bersama kan tentu tadi sudah disinggung, itu dirumuskan, dirundingkan, disepakati oleh dua bagian, satu manajemen perusahaan dan satunya lagi adalah serikat pekerja. Apakah dengan tidak adanya serikat pekerja ini, tentu kan pihak perusahaan bisa juga membuat peraturan pemerintahnya ya, yang tadi disinggung kalau saya tidak salah menyimak,
itu lebih diuntungkan mana itu? Peraturan pemerintah kah? Peraturan perusahaan kah? Atau perjanjian kerja bersama itu? Ya, saya bilang di sini peraturan perusahaan kan sudah sesuai dengan regulasi, sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Nah, masalah PKB ini kan perjanjian berbicara masalah kesejahteraan. Kalau secara regulasi kan sudah jelas di undang-undang ketenagakerjaan, pembayaran pesangon dan sebagainya. Cuma ini di PKB ini perjanjiannya apa? Perjanjian untuk kesejahteraan si buruh. Nah, itu dia konteks. Saya ingin mendalami berkenaan dengan kalimat kesejahteraan itu di dalam perjanjian kerja bersama. Nah, kesejahteraan yang dimaksud ini kesejahteraan yang seperti apa ketika kita detailkan kalimat ini? Ya, mungkin apa namanya, salah satu contohnya ya, anggapan di sini si karyawan ini apa, masalah lembur lah. Oke, lembur. Lembur kan diatur itu kan sudah ada di regulasi, cuma dari apa namanya, serikat ini minta tunjangan malam, kemudian untuk apa namanya, pengobatan kan BPJS. Dia minta seperti kayak uang pengobatan dari perusahaan, plafon pengobatan dari perusahaan. Ya seperti itulah untuk kesehatan. Pengupahan juga begitu. Kalau pengupahan kan sudah jelas ada di UMP. Nah, tapi mereka bernego. Bagaimana ini untuk KHL, kelayakan hidup kan? Kalau dibilang gitu, dia bernegosiasi dengan kesepakatan berapa. Nah, disitulah timbullah kesepakatan, dituangkanlah di PKB. Nah, perjanjian kerja bersama itu dia berlaku sampai perusahaan itu berakhir masa kerjanya, misalnya sampai dia tutup atau mungkin kolef, pilot dan seterusnya. Atau perjanjian kerja bersama itu dia berlaku dalam waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Tahun berikutnya dibuat ulang, dirumuskan ulang. Atau seperti apa itu? Kalau PKB ini ada masa berlakunya, Bung Sari. Masa berlakunya? Ya, masa berlakunya itu 2 tahun. Kemudian ketika 2 tahun itu ada lagi namanya, mereka bernegosiasi lagi lah si serikat ini. Siapa berikutnya yang untuk ditunjuk jadi ketua? Maksudnya bagaimana itu? Nah, ini kan pertama kan ketua serikat ini ada masa periodenya juga. Oke, masa periodenya. Nah, itu dia. Apakah masa periode serikat ini dia linear, dia sama dengan masa perjanjian kerja bersama itu, ataukah berbeda itu? Sama Bung Sari. Oh, jadi misalnya PKB itu 2 tahun. 2 tahun masa jabatan si ketua serikat. Ketuanya. 2 tahun. Ketika ketua baru kan dia melakukan perundingan lagi. Perundingan terkait kesejahteraan lagi untuk si karyawan, karena kan tahu sendiri apa namanya, kebutuhan juga kan semakin meningkat, kelayakan hidup juga setiap tahunnya kan meningkat. Jadi disitulah disimpulkan serikat untuk kesejahteraan si buruh. Saya kira begini, saya kira organisasi atau serikat pekerja itu mungkin masa periode atau masa jabatannya misalnya 5 tahun. Oh, ternyata dia harus disesuaikan dengan masa daripada perjanjian kerja bersama tersebut. Apakah itu memang ada regulasi atau aturan terkaitnya, atau itu hanya sebatas penyesuaian secara kondisional aja? Ya, itu sudah diatur juga di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 itu terkait serikat buruh atau serikat pekerja itu. Nah, masa jabatan dan sebagainya kan untuk pembentukan serikat bagaimana begitu. Jadi setiap pergantian ketua serikat itu perlu direview lagi PKB itu. Jadi di sini tujuannya serikat ini adalah untuk mensejahterakan si buruh. Oke, serikat pekerja tentu tentu isi keanggotanya di dalam dan strukturannya itu kan orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Betul. Apakah dimungkinkan juga di bagian struktural serikat pekerja itu masuk juga misalnya level atau top manajemen, misalnya mungkin dia general manager atau manajer, masuk juga di kepengurusan serikat pekerja yang lebih spesifik dia sebagai ketua, memungkinkan hal tersebut atau tidak? Kalau organisasi serikat ini jajaran manajemen tidak bisa terlibat di dalam struktur kepengurusan serikat. Kenapa dia tidak bisa terlibat? Yang boleh di sini ya karyawan PKWT boleh,
Kalian kontrak ikut bergabung, ayo, kan begitu. Kemudian untuk karyawan-karyawan borongan atau harian juga bisa bergabung di serikat ini. Nah, kenapa manajemen tidak boleh, kan begitu? Karena perundingan bipartit itu kan apa namanya antara serikat dengan manajemen. Kalau dibilang si manajemen ikut di serikat, bagaimana hasil bipartitnya begitu kan? Tapi kalau saya, ini kan kita berandai-andai nih, Ya. berandai-andai, berhayal. Nah, Ketika bagian level atau top manajemen masuk di struktural serikat pekerja, anggap saja dia sebagai ketua di serikat pekerja, salah satu yang diuntungkan misalnya, mungkin dia bisa mengakomodir keinginan-keinginan dan harapan-harapan teman-teman yang berada di serikat pekerja. Iya. Mungkin lebih cepat negosiasinya, karena dia juga di manajemen, dia juga di ketua sebagai serikat pekerja. Kan saya rasa tidak menghilangkan apa substansi daripada keinginan dan kesejahteraan teman-teman itu. Apakah ketakutan atau mungkin kemungkinan terjadinya konflik interest ini? iya, iya. Seperti apa itu? Di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 mengatakan ketika pembentukan, kita kembali lagi ke pembentukan serikat atau serikat buruh. Oke. Syaratnya itu bagaimana? Pertama, minimal harus ada 10 orang. Oke, 10 orang. 10 orang ini adalah pekerja. Oke. Nah, itu sudah dijelaskan, pekerja, bukan jajaran manajemen. Nah, itu sudah Undang-Undang Nomor 20 kan sudah mengatakan seperti itu. Jadi minimal 10, kemudian yang boleh masuk di keanggotaannya itu ya karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan itu, di luar dari manajemen atau top manajemen di perusahaan itu. Oh, jadi yang bisa dan ikut tergabung dan juga bisa terlibat di dalam pemilihan ketua itu yang pekerja statusnya PKWT dan pekerja dengan statusnya PKWTT. Bahkan harian, borongan kalau ada Boleh juga itu. bisa juga bergabung. Oh, Selama dia pekerja, bukan manajemen. Begitu. oke. Kawan-kawan, tentu kalau kita membahas tentang serikat pekerja itu menarik karena di situ berbagai macam dinamika, tetapi dalam konteks untuk sebagai katalisator kepada pihak perusahaan atau manajemen dalam konteks kesejahteraannya. Berikutnya lagi, Bung Didit, apakah pernah mendapati kejadian-kejadian real, kejadian-kejadian faktual yang Bung Didit alami berkenaan dengan serikat pekerjanya tidak mengakomodasi secara penuh keinginan-keinginan anggotanya itu, atau dalam tanda petik dia bermain juga ini, bermain dalam artian misalnya berkenaan dengan kesejahteraan dalam hal yang lebih spesifik, misalnya gaji. Janganlah kita naik gaji. Ternyata ada negosiasi atau ada kejadian terselubung terhadap manajemen. Sudah Pak, gajinya direndah-rendahkan aja nanti, soalnya kan produksi kita lagi kurang. Apakah hal itu bisa saja terjadi? Kemungkinan-kemungkinan tadi itu seperti apa? Kalau ditinjau dari apa namanya kejadian-kejadian seperti itu, Bung Sarif, ya namanya apa namanya organisasi ini kan berunding kepada manajemen, berunding. Ya ketika berunding itu mereka juga melihat dari apa produksi, kemudian kemampuan perusahaan. Jadi perundingan itu tidak bisa apa namanya ya menuntut dengan semaunya. Nah, mereka juga harus melihat dari konteks bisnis perusahaan juga. Nah, tujuannya serikat di sini kan apa mensejahterakan, tapi juga melihat apa dari konteks kemampuan perusahaan juga, seperti itu maksudnya. Jadi kalau saya dibilang apa yang ada kejadian-kejadian apa tadi? Kejadian-kejadian terselubung, bermain lah. Nah, bermain ya saya rasa ya minim lah. Ya, paling kalau ada ya oknum-oknum. Oke. Kawan-kawan, yang bisa kita petik dari pembicaraan saya bersama dengan Bung Didi, ternyata serikat pekerja itu bisa membawa manfaat yang luar biasa dalam hal misalnya penyusunan perjanjian kerja bersama dalam konteks kesejahteraan itu. Tentu harus didukung dan disupport secara benar dan proporsional dan berkelanjutan lah.
Bung Didit, ya karena rekaman ini terbatas juga waktunya, ya kita akan bagilah per chapter lah. Misalnya hari ini kita berbicara berkenan dengan serikat pekerja, mungkin di lain waktu mungkin pesangon atau perhitungan dan lain sebagainya lah. Sebelum kita tutup dan matikan rekaman ini, berikan wejangan-wejangan, closing statement. Silakan Bung Didit. Ya, saya berharap untuk teman-teman bisa bergabung ketika misalnya ada serikat, bisa bergabung. Karena kenapa? Disitulah wadah kita untuk ketika ada permasalahan-permasalahan terhadap perusahaan, kita ada wadahnya. Kemudian setiap pekerja itu tidak ada yang tidak ingin menuntut hak secara regulasi. Dan sekarang pertanyaannya, apakah buruh kita ini sudah sejahtera? Ya, nanti silakan komen di bawah di podcast Ruang Bicara. Terima kasih, Oke, Bung Syarif. terima kasih. Kita berjumpa. Kok berjumpa? Kita akan bertemu di lain video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.